Silakan kelompok 1. Halo teman-teman buku yang saya kasihi, kali ini kelompok 1 yang terdiri dari Stephen, Verlin, saya, Aruna, dan Audrey akan mempresentasikan peran Indonesia di ASEAN yang terletak di bidang politik, sosial budaya, ekonomi, teknologi, dan pendidikan. Presentasi pertama akan dijelaskan oleh Stephen. Oke, jadi saya akan mempresentasikan tentang peran Indonesia di bidang ekonomi. Indonesia sering berperan di ASEAN. Beberapa contohnya adalah ikut mewujudkan perdagangan NAFTA ASEAN Free Trade Area, menjadi anggota negara-negara APEC, menjadi tempat pembangunan khusus Korea, ikut mendatangani kerjasama di bidang energi, jasa, dan hak cipta ASEAN sebagai markas komisi pangan, pertanian, dan kehutanan, turut menyediakan tenaga kerja untuk beberapa negara ASEAN, misalnya Malaysia. Dan masih banyak lagi peran Indonesia dalam bidang ekonomi. Berikut akan dilanjutkan oleh Verlin. Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena wewenang untuk mengadili dan memindahnya. Ekstradisi berasal dari bidang politik yang dapat diekstradisikan dalam setiap orang yang oleh penjabat yang berwenang dari negara asing diminta kepada Indonesia atas dasar bahwa orang yang bersangkutan disangka melakukan kejahatan atau untuk menjalani pidana atau perintah penahanan. Slide berikut akan dilanjutkan oleh saya dan Aruna. Peran Indonesia dalam bidang pendidikan. Olimpiade Sains Nasional atau disingkat menjadi OSN merupakan kompetisi di bidang sains, teknologi, dan pendidikan. Untuk tingkat SD hingga SMA, kompetisi ini diadakan setiap tahun dan setiap sekolah akan mengirimkan siswa terbaiknya untuk mengikuti kompetisi ini. Siswa yang mengikuti OSN harus lulus seleksi tingkat kota, kabupaten, dan provinsi. Olimpiade Sains Nasional merupakan ajang kompetisi di bidang sains yang diikuti oleh siswa pada jenjang SD, SMP, dan SMA. OSN diselenggarakan setiap tahun di kota berbeda-beda. Kompetisi ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Slide berikut akan dilanjutkan oleh Audrey, Aruna, dan Stephen. Peran Indonesia dalam bidang sosial budaya. Dunia saat ini sedang dihadapkan dengan pesatnya perkembangan teknologi dan persaingan global. Penguasaan kemampuan akademik dan keterampilan. Pengguna waktunya penting artificial intelligence, digital farming, modul pengendara, kependudukan adalah contoh bentuk teknologi yang merevolusi cara manusia menjalani kehidupan. Program belajar yang berasal dari bidang sosial budaya. Program pertukaran belajar pada masa problematik sekarang itu begitu penting. Melalui program ini, siswa akan mendapatkan pengalaman penuh dalam menimba ilmu dalam negeri dan pengalaman budaya luar. Lebih spesial lagi bagi pelajar siswa, mereka bisa mengikuti program ini sejak kelas SD, UNPAM Early Stage, Koordinator, dan Internasional Program Direktur Sinarmas World Academy. Wah. Presentasi slide berikut akan dilanjutkan oleh Verlin dan saya. Menjadi anggota negara-negara APEC. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau bahasa Inggrisnya Asia Pacific Economic Cooperation atau disingkat sebagai APEC adalah forum ekonomi 21 negara di lingkar Pasifik yang bertujuan untuk menggugah pertumbuhan ekonomi, mempererat komunikasi, dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik.
Manfaat APEC bagi Indonesia sarana untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang saling menguntungkan dengan negara ekonomi mitra strategis Indonesia di kawasan. Sarana untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Indonesia melalui proyek-proyek pelatihan teknis dan capacity building serta sharing of the best practice. Slide berikut akan dijelaskan oleh Audrey. Menjadi anggota Komite Keamanan ASEAN. Masyarakat politik keamanan ASEAN bukan merupakan suatu fakta ketahanan, tetapi lebih merupakan wadah interaksi untuk saling mempererat kerjasama dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan. Sebagai pedoman untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, ASEAN telah memilih ASEAN Politik atau APEC Blueprint 2025 atau Cetak Biru Masyarakat Politik Keamanan ASEAN yang memuat 290 langkah action points. Slide berikut akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh Aruna. Mengikuti konteks robotik. Robotika adalah salah satu cabang teknologi yang berhubungan dengan desain, konstruksi, operasi, disposisi struktural, pembuatan, dan aplikasi dari robot. Robotika terkait dengan ilmu pengetahuan tentang elektronika, mesin, mekanika, dan perangkat lunak komputer. Robotika untuk ekstrakurikuler dan intrakurikuler adalah bentuk kerjasama antara robota dengan pihak sekolah dalam hal penyelenggaraan kegiatan belajar robotik mulai dari TK sampai dengan SMA. Slide berikut akan dijelaskan oleh Stephen. Turut berperan aktif dalam kegiatan budaya nasional. Program Putra Belajar, program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan penguasaan bahasa asing dan mendalam ilmu yang dipelajari Indonesia turut mengirimkan para anak-anak bangsa yang ingin melanjutkan atau meneruskan pendidikannya ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan negara-negara ASEAN lainnya. Selain itu, Indonesia juga menerima para siswa atau mahasiswa yang ingin menuntut ilmu di Indonesia. ASEAN Foundation Model ASEAN Meeting (AFMAM) Indonesia mengirimkan perwakilannya dalam ajang Second ASEAN Foundation Model ASEAN Meeting 2016. Kegiatan ini merupakan memperkenalkan kepada seluruh mahasiswa dalam komunitas ASEAN proses pengambilan keputusan dan bagaimana ASEAN bekerja. Peserta diajak untuk bersilaturahmi dengan wakil. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan kata dan penjelasan dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 1. Iya. Ya, silakan dengan kelompok 2. Ya, ini sudah di record ya. Esther geser agak ke sana. Ya, tetap jaga jarak. Ya, oke. MC-nya? Oke. Selamat pagi Bu Mega dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang peran Indonesia di ASEAN yang beranggotakan Christian, Daniel, saya, Ray, dan juga Esther. Presentasi pertama akan dijelaskan oleh Daniel. Peran Indonesia di ASEAN di bidang politik. Yang pertama adalah Jepang. Jepang adalah kawasan atau wilayah yang netral, damai, dan aman. Tujuan Jepang sendiri dibuat adalah untuk mewujudkan Asia Tenggara yang damai, bebas, dan netral. Lalu yang kedua adalah NABZA. NABZA adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. NABZA sendiri dibuat untuk mencegah peredaran narkotika serta pemakaian narkotika di kawasan ASEAN. Presentasi kedua akan dijelaskan oleh Esther. Selanjutnya peran Indonesia di ASEAN di bidang ekonomi. Yang pertama adalah Uni Korea. Indonesia menjadi tempat
Pembangunan Korea ASEAN. Tempatnya berlokasi di Aceh. Penggunaan utama dari pupuk Korea sendiri adalah menjadi pupuk kimia pada tanaman yang banyak mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Yang kedua adalah APEC. APEC adalah singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation. Tujuan utama APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan ASEAN Pasifik. Di APEC, Indonesia berperan sebagai anggota. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rini. Peran Indonesia di bidang sosial budaya. Yang pertama adalah pertukaran pelajar. Indonesia mengadakan pertukaran pelajar yang dilakukan untuk membawa misi kebudayaan, maksudnya untuk menyebarluaskan kebudayaan negara Indonesia ke negara lain dan agar negara lain dapat melihat kebudayaan Indonesia. Yang kedua adalah ASEAN Cultural Fund. Di sini Indonesia mendukung pembentukan ASEAN Cultural Fund sebagai wadah penghubungan dana. Hal itu untuk membiayai pengembangan kebudayaan dan seni desa. Yang terakhir akan dijelaskan oleh Lucia. Peran Indonesia di ASEAN bidang teknologi dan pendidikan. Indonesia menawarkan beasiswa pendidikan. Indonesia mendukung agar masyarakat di ASEAN mendapatkan pendidikan yang layak dengan cara memberikan beasiswa ataupun sekolah gratis kepada orang-orang yang kurang mampu di ASEAN. Yang kedua adalah BIOTROP. Kepanjangan dari BIOTROP adalah Regional Center for Tropical Biology. BIOTROP adalah pusat penelitian yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata atau salah informasi. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Selamat pagi Bu Mega dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan peran Indonesia di ASEAN yang telah dibuat oleh KRI, Theodora, Taro, Khalid, dan Rizkia. Presentasi pertama akan dibacakan oleh Rizkia. Ekonomi. Berikut contoh peran Indonesia di bidang ekonomi. Pertama, menjadi anggota negara-negara APEC. Kedua, tempat pembangunan industri pupuk Korea. Ketiga, turut menyediakan tenaga kerja untuk beberapa negara ASEAN. Keempat, ikut mewujudkan kawasan perdagangan ASEAN dalam kurung AFTA. Kelima, sebagai markas komit pangan, pertanian, dan hutan ASEAN. Keenam, ikut menandatangani kerjasama di bidang energi, jasa, dan hak cipta ASEAN. Presentasi kedua akan dibacakan oleh Karo. Berikut contoh peran Indonesia di bidang politik. Yang pertama, mendukung kesepakatan kawasan Asia sebagai kawasan Zopan atau bisa disebut juga wilayah yang bebas, aman, dan damai dan netral. Yang kedua, ikut kerjasama dalam penanggulangan nafsa di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, mengadakan perjanjian ekstradisi atau kerjasama dalam penangkapan narapidana. Yang keempat, ikut partisipasi dalam menyelesaikan konflik regional ASEAN. Yang kelima, menjadi anggota Komite Keamanan. Presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Theodora. Berikut contoh peran Indonesia di bidang sosial budaya. Yang pertama, menjadi peserta pertukaran pelajar yang membawa misi kebudayaan. Yang kedua, turut berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan internasional. Yang ketiga, mendukung kesenggarapan titihan hibah atau bisa disebut kerjasama bidang kebudayaan dan pendidikan antara Indonesia dan Malaysia. Yang keempat, mendukung kinerja Komisi Perkembangan Sosial. Yang kelima, mendukung pembentukan ASEAN Cultural Fund. Tujuan pembentukan ASEAN Cultural Fund adalah untuk mempermudah sosial.
Yang terakhir, ikut mengurangi peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Presentasi keempat akan dibacakan oleh Feby. Berikut contoh peran Indonesia di bidang teknologi dan pendidikan. Yang pertama, mengikuti kontes robotik. Yang kedua, mengadakan Olimpiade Sains. Yang ketiga, menjadi peserta dan tuan rumah berbagai kompetisi ilmu pengetahuan. Yang keempat, menyusun perangkat kebijakan dan panduan dalam rangka memperkuat kolaborasi antara akademisi. Yang kelima, memprakarsai dan mendorong mobilitas lokal dan peneliti. Yang keenam, membangun mekanisme transfer teknologi berupa program pendampingan dan insentif untuk mendukung pengembangan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Sekian dari kelompok 3, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau salah informasi. Terima kasih. Oke. Selamat pagi Bu Mega dan teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang peran Indonesia di ASEAN. Kelompok 4 terdiri dari Justin, saya sendiri, Keizan, Jalu, dan Anin. Pertama, saya akan menjelaskan tentang deskripsi ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, atau dalam bahasa Indonesia adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN adalah bentuk kerjasama negara-negara yang ada di Asia Tenggara dalam bidang ekonomi, sosial budaya, teknologi, pendidikan, dan politik. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1976 di Bangkok, Thailand. Negara-negara yang tergabung sebagai anggota ASEAN adalah Myanmar, Laos, Filipina, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Singapura, Indonesia, dan Vietnam. Makna lambang ASEAN adalah merah melambangkan keberanian dan dinamika, biru melambangkan perdamaian dan kemantapan, kuning melambangkan kemakmuran, putih melambangkan kesucian. Peran Indonesia di bidang politik dijelaskan oleh Anin. Peran Indonesia di bidang politik. Pertama, berperan untuk melaksanakan secara bertahap kawasan perdagangan bebas di ASEAN atau AFTA. Kedua, bekerja sama menanggulangi narkotika dan obat terlarang. Ketiga, meningkatkan demokrasi sebagai panduan hidup bernegara di ASEAN. Dan yang terakhir, peran untuk mengadakan perjanjian ekstradisi, yaitu berperan dalam penyerahan pelarian penjahat yang tertangkap di negara ASEAN. Berikutnya peran Indonesia di bidang sosial budaya dijelaskan oleh Keizan. Yang pertama, keikutsertaan Indonesia di ajang olahraga ASEAN, yaitu SEA Games. Dan pada tahun 2011, Indonesia pernah menjadi tuan rumah dalam ajang SEA Games. Kedua, memberikan bantuan kemanusiaan untuk negara-negara ASEAN yang dilanda bencana alam atau konflik. Yang terakhir, mengadakan festival lagu ASEAN atau festival film ASEAN. Berikutnya peran Indonesia di bidang ekonomi dijelaskan oleh Justin. Ikut mewujudkan kawasan perdagangan ASEAN, AFTA, atau ASEAN Free Trade Area, menjadi anggota negara-negara APEC, atau ASEAN Pacific Economic Cooperation, tempat pembangunan industri pupuk urea di Aceh, turut menyediakan beberapa tenaga kerja untuk negara ASEAN, misalnya Malaysia. Berikutnya peran Indonesia di bidang teknologi dan pendidikan dijelaskan oleh Jalu. Peran Indonesia di bidang teknologi yang pertama adalah mengikuti kontes robotik. Yang kedua, pembentukan komite pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, bertukar pengalaman dan tenaga ahli dengan negara lain dalam pengembangan teknologi. Berikutnya peran Indonesia di bidang pendidikan. Peran Indonesia di bidang pendidikan yang pertama adalah merupakan pelajar atau mahasiswa antar negara. Yang kedua,
Tiongkok atau Regional Center of Tropical Geology, Pusat Penelitian Geologi yang berada di Bogor. Yang ketiga adalah memberikan pengawasan dan sistem pendidikan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah setia mendengarkan dan memperhatikan. Oke. Aku tepuk tangan. Oke, good. Keren. Selamat pagi semuanya, saya dari kelompok 5 ingin melakukan presentasi tentang peran Indonesia di ASEAN. Selamat pagi Bu Asti dan Bu Mega, kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan anggota-anggota kita. Hai, saya Nathan, nomor absen 23. Hai, saya Jepri, nomor absen 24. Hai, saya Marcel, nomor absen 25. Hari ini kita akan melakukan presentasi tentang peran-peran Indonesia di ASEAN. Peran Indonesia di bidang ekonomi akan dibacakan oleh Livina. Peran Indonesia di bidang ekonomi. Contoh peran Indonesia di bidang ekonomi itu mewujudkan kawasan perdagangan negara, Lebih keras. mengelola alur laut kepulauan Indonesia sebagai jalur kapal niaga, berperan dalam lumbung pelajaran, mendukung terbentuknya masyarakat yang berkeadilan, untuk serta dalam melakukan kebebasan di Indonesia. Yang akan membacakan peran Indonesia di bidang politik yaitu Nathan. Contoh peran Indonesia di bidang politik yaitu yang pertama, menjadi anggota Komite Keamanan ASEAN. Yang kedua, ikut partisipasi dalam menyelesaikan konflik region ASEAN. Yang ketiga, ikut kerjasama dalam penanggulangan nafsa di kawasan Asia Tenggara. Yang keempat, mengadakan perjanjian ekstradisi atau dalam kurung kerjasama dalam penangkapan narapidana atau buronan suatu negara. Yang kelima, mendukung kesepakatan kawasan Asia sebagai kawasan Jepang dalam kurung kawasan atau wilayah yang bebas, aman, dan netral. Yang akan membacakan peran Indonesia di bidang sosial budaya yaitu Uci. Peran Indonesia di bidang sosial budaya. Contoh peran Indonesia di bidang sosial budaya yaitu mendukung pengeluarannya, kemudian juga kerjasama bidang kebudayaan dan pendidikan antara Indonesia dan Malaysia, mendukung kinerja Komisi Pengembangan Sosial, mendukung pembentukan ASEAN Culture Forum, menjadi peserta pertukaran pelajar, yaitu membawa isu budaya. Berperan berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan internasional untuk memerangi peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang. Dan yang akan menjelaskan dan membacakan di bidang teknologi yaitu Marcel. Contoh peran Indonesia di bidang teknologi dan pendidikan yaitu yang pertama, memberikan penawaran beasiswa pendidikan. Yang kedua, mengikuti kontes robotik. Yang ketiga, mengadakan olimpiade sains. Yang keempat, menjadi peserta dan tuan rumah berbagai kompetisi ilmu pengetahuan. Yang kelima, saling bertukar pelajar antar negara. Yang keenam, pengiriman teknologi. Sekian presentasi tentang peran-peran Indonesia di bidang peran-peran Indonesia di ASEAN. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bu Mega dan teman-teman. Terima kasih. Saya Mario dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Belva, Bianca, Marsha, dan Tata. Di penjelasan peran Indonesia di ASEAN. Langsung saja masuk penjelasan pertama, peran Indonesia di ASEAN di bidang ekonomi yang akan dijelaskan oleh Terima kasih Mario telah membuka presentasi ini. Halo, selamat pagi Bu Mega dan teman-teman. Saya Bianca dari kelompok 6 akan menjelaskan peran Indonesia dalam bidang ekonomi. Salah satu peran Indonesia dalam bidang ekonomi adalah pembangunan pabrik pupuk urea yang ada di Aceh. Apa sih pupuk urea itu? Pupuk urea adalah pupuk kimia yang mengandung nitrogen berkadar tinggi. Unsur nitrogen merupakan zat hara yang sangat diperlukan tanaman. Pembangunan pabrik pupuk urea terdapat di Aceh. Perusahaannya diberi nama PT ASEAN Aceh Fertilizer yang berada di Lok Semawe, Aceh, dan merupakan proyek industri seluruh negara-negara ASEAN. Baik Bu Mega dan teman-teman, saya akan sedikit menambahkan tentang produksi pabrik pupuk urea. Pupuk urea diproduksi di pabrik merupakan hasil reaksi antara karbon dioksida CO2 dengan amoniak NH3. Sedangkan kedua senyawa ini berasal dari bahan baku gas alam, air, dan udara. Untuk pembuatan amoniak, salah satu proses yang banyak digunakan di Indonesia adalah proses Kellogg atau KBR. Sedangkan amoniak yang dihasilkan tersebut direaksikan dengan CO2 menggunakan proses TOYO atau Total Recycle atau ACES. Terima kasih. Terima kasih Bianca. Masuk penjelasan berikutnya peran Indonesia di bidang politik. Silakan Belva. Peran Indonesia dalam bidang politik. Deklarasi ZOFTA atau Deklarasi Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Kawasan damai ditandatangani pada 27 November tahun 1971 di Kuala Lumpur, Malaysia. Deklarasi ZOFTA menjadi salah satu bentuk kerjasama negara ASEAN di bidang politik dan keamanan. Terima kasih Belva. Lanjut ke penjelasan peran Indonesia di bidang sosial budaya yang akan dibacakan oleh Tata. Silakan Tata. Peran Indonesia dalam bidang sosial budaya. Mendukung pembentukan ASEAN Culture Fund sebagai wadah penghimpunan dana. Hal itu untuk membiayai perkembangan kebudayaan dan pendidikan, membangun jaringan kabel laut antara Indonesia dengan Singapura tahun 1980 yang disusul dengan anggota ASEAN lainnya. Terima kasih. Langsung ke penjelasan terakhir di bidang pendidikan dan teknologi akan dibacakan oleh Marsha. Silakan Marsha. Peran Indonesia dalam bidang teknologi dan pendidikan. Melakukan kunjungan ke beberapa institusi pemerintahan seperti Kementerian Bela Sukan atau KBN, negara Malaysia, dan pusat-pusat pendidikan seperti University of Selangor. Izinkan saya menambahkan sedikit. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pendidikan pertama adalah menjalin kerjasama dengan negara lain seperti pertukaran pelajar. Indonesia juga membuka kesempatan yang luas untuk para pelajar dari negara lain supaya bisa belajar di Indonesia.
Begitu juga dengan negara lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Itu dia presentasi dari kami kelompok 6. Mohon maaf jika ada kesalahan. Oke, terima kasih kelompok 6 untuk sumbangannya. Ya. Selamat pagi Bu Mega dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang peran Indonesia di ASEAN. Kelompok kami terdiri dari Rafael Graciano nomor absen 31, Rafael Valen Janihiro Magnus nomor absen 32, Tessa Cecilia nomor absen 33, Sharon Lewis Maizal Capella nomor absen 34, Teresa Mutiara Kasih nomor absen 30. Pertama bidang ekonomi akan disampaikan oleh Rafael. Suaranya kecil. Peran Indonesia di bidang ekonomi. 1. Pembangunan pabrik pupuk urea. ASEAN Aceh Fertilizer adalah sebuah penghasil pupuk hasil gagasan bersama dalam kerjasama ekonomi dan industri negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Pabrik pupuk ini didirikan di kawasan industri pengolahan migas di kota Lok Sumawe, Aceh. Mulai direncanakan pada tahun 1979 dan dimulai pembangunannya pada tahun 1981. Pabrik ini mengeluarkan produksi pertamanya pada 1984. PT ASEAN Aceh Fertilizer memproduksi pupuk urea dan amonia cair sebagai produk sampingan, menawarkan produk-produknya di Vietnam, Tiongkok, India, Thailand, Kamboja, Jepang, dan Taiwan. Yang kedua, berperan dalam lumbung padi ASEAN. Pada kawasan Asia Tenggara, Thailand dan Vietnam dikenal sebagai lumbung padi. Selain dua negara tersebut, negara ASEAN lainnya juga turut menyediakan cadangan pangan saat keadaan darurat termasuk Indonesia. Pembangunan lumbung padi ASEAN ini ditunjukkan agar dapat memenuhi kebutuhan semua negara ASEAN melalui perluasan, penguatan, dan juga menjamin keberlanjutan kerjasama antar lintas negara. Lalu yang kedua, bidang politik akan disampaikan oleh Echa. Penengah konflik regional ASEAN. Menyusul baku tembak yang terjadi antara tentara Thailand dan Kamboja di perbatasan kedua negara pada tanggal 4-6 Februari 2012 yang menewaskan sedikitnya 8 orang dan mencederai beberapa orang lainnya. Maka pada tanggal 22 Februari 2012 di Jakarta digelar Informal ASEAN Foreign Ministers Meeting, pertemuan informal para menlu ASEAN, dengan agenda tunggal pembahasan penyelesaian konflik Thailand dan Kamboja. Mungkin saya akan sedikit menambahkan, Indonesia sebagai negara pendiri ASEAN. Indonesia sebagai salah satu negara pendiri ASEAN. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri ASEAN. ASEAN resmi didirikan sejak ditandatanganinya Deklarasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 negara pendiri. Dilansir dari situs resmi ASEAN, 5 menteri luar negeri yang menandatangani adalah Adam Malik dari Indonesia, Narcisco Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Tanat Koman dari Thailand. Lalu yang ketiga, bidang sosial budaya akan disampaikan oleh Rafael Valen. Airport Interdiction Task Force (AAITF) merupakan sebuah forum yang terbentuk atas gagasan Indonesia untuk mengimplementasikan kerjasama antar negara ASEAN. Tujuan yang ingin dicapai dari forum ini adalah membangun jaringan kerjasama dan kolaborasi di antara negara-negara ASEAN dalam bidang interdiksi, khususnya airport interdiction.
guna memutus jaringan peredaran gelap narkoba. Selain itu, juga bertujuan memberikan arti nyata dan kegiatan konkret bagi upaya bersama negara-negara ASEAN dalam mencapai ASEAN Drugs Free 2015, serta membawa manfaat langsung bagi upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba P4GN di Indonesia. Indonesia juga berperan dalam kerjasama negara-negara ASEAN di bidang sosial budaya. Beberapa contohnya yaitu Indonesia dan negara ASEAN melakukan kerjasama pertukaran pelajar dan mahasiswa setiap tahunnya. Indonesia juga turut memberikan bantuan kemanusiaan untuk mengungsi di negara yang mengalami konflik. Lalu yang keempat, teknologi dan pendidikan akan disampaikan oleh Sesar. ASEAN Codes atau ASEAN Community on Science and Technology merupakan salah satu bentuk kerjasama ASEAN di bidang sains dan teknologi atau ITEC. Kini ASEAN Codes bernama ASEAN COSTI, Community on Science, Technology and Innovation. ASEAN Codes didirikan pada 1978, namun program kerjasama ini sudah dicetuskan dalam pertemuan ad hoc Community on Science and Technology di Jakarta pada 27 sampai 29 April 1970. Pertemuan ASEAN Codes ini rutin diadakan 2 kali dalam setahun. 2. Membangun magnetic transfer teknologi berupa program pendamping dan intensif untuk mendukung perusahaan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi ITECin mulai dari startup sampai kepada perusahaan yang berdaya saing. Demikian presentasi dari kelompok 7. Kami mohon maaf jika ada. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Selamat pagi Bu Mega dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan peran Indonesia di ASEAN. Kelompok kami beranggotakan Valentino, saya sendiri, Vale, Violeta, dan Yosep. Peran Indonesia di ASEAN terdiri dari 4 bidang, yaitu politik, ekonomi, teknologi dan pendidikan, sosial budaya. Manfaat dan peran Indonesia dalam bidang politik akan dibacakan oleh Violeta. Yang keras. Menjadi anggota Komite Keamanan ASEAN, mendukung pengembangan kawasan Asia sebagai kawasan terbuka. Bersama dalam pengumpulan hak Asia di kawasan Asia Tenggara, menyelesaikan manfaat dalam Indonesia dalam bidang politik dan meningkatkan demokrasi antar anggota ASEAN, membuat hubungan baik. Manfaat dan peran Indonesia pada bidang ekonomi akan dibacakan oleh Vale. Pada bidang ekonomi mewujudkan APSAT, pembangunan industri pupuk urea, ikut mendatangi kerjasama dalam bidang energi, jasa, dan hak cipta ASEAN. Manfaat peran Indonesia dalam bidang ekonomi mewujudkan pendapatan negara, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pangan. Manfaat dan peran Indonesia pada bidang ekonomi, teknologi, dan pendidikan akan dibacakan oleh Valentino. Peran Indonesia dalam bidang teknologi adalah menjadi tuan rumah
Guys, kompetisi ilmu pengetahuan, mengadakan olimpiade sains, mendukung pembentukan komite pengetahuan dan teknologi. Manfaat peran Indonesia dalam ASEAN dan antar negara. Membantu mempercepat penelitian antar negara ASEAN dan proses pengembangan teknologi. Manfaat dan peran Indonesia pada bidang sosial budaya akan dibacakan oleh Yosef. Yang pertama, turut berperan aktif dalam kebudayaan internasional. Kedua, mengadakan SEA Games. Ketiga, mendukung kinerja Komisi Perkembangan Sosial. Yang keempat, ikut memerangi peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang. Berikutnya, manfaat peran Indonesia dalam bidang sosial budaya di ASEAN. Membuat negara-negara ASEAN saling membantu satu sama lain, membangun rasa kebersamaan dan solidaritas bersama, membentuk komunitas sosial budaya di ASEAN. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari kami. Terima kasih. Oke.